Di masyarakat, diam seringkali dipandang sebagai bentuk kelemahan atau tanda kalah. Banyak orang percaya bahwa ketika seseorang memilih untuk tidak berbicara atau tidak membela diri, itu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan atau keberanian untuk melawan. Dalam berbagai situasi, kita seringkali mendengar pepatah berbicara itu emas, diam itu perak, yang menunjukkan bahwa berbicara lebih dihargai daripada diam. Namun, perspektif ini seringkali mengabaikan potensi besar yang dimiliki oleh keheningan. Namun, dalam pandangan filsafat stoikisme, diam tidaklah sama dengan ketidakmampuan atau kepasifan. Justru, diam merupakan bentuk kendali diri yang luar biasa. Banyak yang menganggap diam sebagai respons pasif terhadap dunia yang penuh dengan gangguan. Tetapi pada kenyataannya, diam adalah pilihan yang bijaksana dalam banyak situasi. Time berarti menyerah atau tunduk pada keadaan, melainkan memilih untuk tidak terpengaruh oleh emosi atau gangguan eksternal yang dapat mempengaruhi ketenangan batin dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering dihadapkan pada berbagai situasi yang memicu reaksi emosional, entah itu hinaan, kritik, kemarahan, atau bahkan rumor yang beredar di sekitar kita. Reaksi pertama kita seringkali adalah untuk membela diri atau melawan. Namun, filosofi stoikisme yang dikembangkan oleh tokoh seperti Marcus Aurelius mengajarkan bahwa dalam menghadapi gangguan-gangguan ini, respons terbaik tidak selalu berupa kata-kata atau perlawanan. Kadang-kadang, diam bisa menjadi bentuk kekuatan yang lebih besar, menunjukkan bahwa kita tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang tidak penting. Penting untuk dipahami bahwa diam bukan hanya tentang menahan diri dari berbicara. Diam adalah keputusan yang penuh pertimbangan dan perenungan. Dalam banyak kasus, diam menjadi pilihan yang lebih bijaksana daripada berbicara. Karena melalui diam, kita dapat menjaga kendali atas diri kita sendiri, menghindari konflik yang tidak perlu, dan memberikan ruang bagi emosi kita untuk mereda. Dengan mempelajari prinsip-prinsip stoikisme dan pandangan-pandangan Marcus Aurelius tentang keheningan, kita dapat belajar bahwa diam bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan dan kendali diri yang tinggi. Dalam video ini, kita akan menjelajahi lebih lanjut mengapa diam bisa menjadi respons terbaik dalam menghadapi situasi-situasi yang penuh dengan ketegangan dan gangguan. Filsafat stoikisme yang diajarkan oleh para filsuf seperti Zeno, Seneca, Epictetus, dan terutama Marcus Aurelius mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan dan menerima apa yang di luar kendali kita. Salah satu ajaran utama stoikisme adalah pentingnya pengendalian diri dan pemisahan antara hal-hal yang dapat kita kontrol, seperti respons kita terhadap situasi, dan hal-hal yang tidak dapat kita kontrol, seperti tindakan atau perkataan orang lain. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang filsuf stoik, seringkali merenungkan pentingnya menjaga ketenangan batin di tengah segala pergolakan dunia luar. Sebagai seorang pemimpin yang menghadapi tekanan besar, kritik, dan ketidakpastian dalam menjalankan pemerintahannya, dia memahami bahwa ketenangan batin adalah kunci untuk membuat keputusan yang bijak dan adil. Dalam meditasi, buku catatannya yang terkenal, dia menulis banyak tentang pentingnya mengendalikan diri dan menjaga pikiran tetap tenang. Meskipun dunia di sekitar kita penuh dengan gangguan, salah satu ajaran utama yang bisa kita petik dari Marcus Aurelius adalah bahwa kita tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain, tetapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Dalam banyak situasi, orang lain bisa menyakiti atau mengkritik kita, namun respon kita terhadap tindakan tersebut menentukan bagaimana kita merasakan dan menghadapinya. Filosofi stoikisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan bukan terletak pada membalas atau melawan, tetapi dalam memahami kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Diam sebagai strategi, bukan respons pasif. Stoikisme melihat diam sebagai sebuah strategi yang kuat dalam menghadapi situasi yang penuh dengan emosi dan gangguan. Diam bukan berarti kita menyerah atau tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Sebaliknya, diam adalah tanda kendali diri yang tinggi, di mana kita memilih untuk tidak terpengaruh oleh kebisingan eksternal yang bisa mengganggu ketenangan pikiran kita. Ketika kita diam, kita memberi diri kita ruang untuk berpikir dengan jernih dan tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang ada. Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya bahwa kita tidak terganggu oleh apa yang terjadi, melainkan oleh pendapat kita tentang apa yang terjadi. Artinya,
Apa yang orang lain lakukan atau katakan bukanlah masalah utama, tetapi bagaimana kita meresponsnya adalah hal yang penting. Dengan memilih untuk diam dalam situasi yang penuh dengan kritik, hinaan, atau gangguan emosional, kita memilih untuk menjaga kedamaian batin dan tidak membiarkan emosi negatif mengendalikan kita. Sebagai contoh, dalam kehidupannya sebagai kaisar, Marcus Aurelius seringkali menghadapi kritik dan kecaman dari para senator dan lawan politiknya. Namun, daripada merespons dengan kemarahan atau membalas kritikan tersebut, dia memilih untuk tetap fokus pada tugasnya sebagai pemimpin. Dia memahami bahwa dengan diam, dia tidak hanya melindungi dirinya dari pengaruh negatif, tetapi juga menunjukkan bahwa dirinya tidak terpengaruh oleh opini orang lain yang tidak mendasar. Dengan demikian, dalam stoikisme, diam bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan dan kekuatan internal. Diam memberi kita kekuatan untuk mengendalikan respons kita dan tetap tenang meskipun berada dalam situasi yang penuh dengan gangguan. Filosofi ini mengajarkan kita untuk melihat setiap situasi dengan jelas, tanpa dipengaruhi oleh emosi atau pendapat orang lain, dan memilih respon yang paling bijaksana. Seringkali itu adalah diam. Salah satu situasi yang seringkali memicu reaksi emosional adalah ketika kita dihina atau dikritik. Di dunia yang penuh dengan opini dan penilaian, setiap orang pasti pernah menghadapi hinaan atau kritik yang tidak adil. Banyak orang merasa terdorong untuk membela diri, menjelaskan posisi mereka, atau bahkan membalas dengan kata-kata yang tajam. Namun, filosofi stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak perlu membiarkan hinaan atau kritik yang tidak berdasar mengganggu ketenangan batin kita. Marcus Aurelius pernah menulis, kita tidak terganggu oleh apa yang terjadi, tetapi oleh pendapat kita tentang apa yang terjadi. Artinya, ketika seseorang menghina kita, masalah sebenarnya bukanlah hinaan tersebut, tetapi bagaimana kita memprosesnya. Kita seringkali merasa terganggu karena ada bagian dari diri kita yang takut bahwa hinaan tersebut mungkin benar, atau kita merasa perlu membela diri untuk menjaga harga diri kita. Namun, melalui pengendalian diri yang diajarkan oleh stoikisme, kita bisa memilih untuk tidak bereaksi terhadap hinaan tersebut. Orang yang menghina kita seringkali melakukannya bukan karena kita yang bermasalah, tetapi karena ada sesuatu dalam diri mereka yang tidak stabil. Mungkin mereka merasa rendah diri, iri, atau sedang mencari perhatian. Dalam situasi seperti ini, semakin kita bereaksi, semakin mereka merasa puas. Dengan memilih untuk diam, kita tidak hanya menghindari konflik yang tidak perlu, tetapi juga membuat mereka kehilangan kendali atas situasi tersebut. Diam adalah cara untuk menegaskan bahwa kita tidak terpengaruh oleh kebisingan mereka. Selain itu, stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan batin lebih penting daripada kemenangan dalam perdebatan. Yang kita tidak perlu membuktikan diri kita kepada mereka yang bahkan tidak pantas mendapatkan perhatian kita. Jika hinaan itu tidak berdasar, maka diam adalah bentuk kebijaksanaan. Tetapi jika hinaan itu benar-benar keterlaluan atau berpotensi merusak reputasi kita, kita masih bisa memilih untuk merespons dengan ketenangan, bukan dengan amarah atau pembelaan diri yang impulsif. Tanggapan yang tenang dan bijak lebih efektif daripada perdebatan yang hanya menguras energi. Diam juga seringkali menjadi pilihan terbaik ketika kita dihadapkan dengan ketidakadilan. Ketidakadilan bisa datang dalam berbagai bentuk. Diperlakukan tidak adil di tempat kerja, disalahkan atas sesuatu yang bukan kesalahan kita, atau menjadi korban sistem yang tidak adil. Naluri pertama manusia seringkali adalah untuk melawan atau membela diri dengan suara lantang. Namun, dalam banyak kasus, diam adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Stoikisme mengajarkan kita untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya bisa saya kendalikan? Kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, tetapi kita selalu bisa mengendalikan respons kita. Diam dalam menghadapi ketidakadilan bukan berarti menyerah, tetapi lebih pada memilih untuk tidak terjebak dalam emosi yang bisa memperburuk keadaan. Dia memberi kita waktu untuk berpikir dan menyusun strategi yang lebih bijaksana. Beberapa tokoh besar dalam sejarah yang menghadapi ketidakadilan besar memilih untuk tidak berteriak atau merah di depan publik. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk bertindak dan menyusun strategi dengan kepala dingin. Mereka bahwa ketidakadilan seringkali berakar pada emosi yang tidak terkendali, dan membalas dengan cara yang sama hanya akan memperburuk keadaan. Sebaliknya, dengan diam dan menjaga ketenangan,
Mereka memperlihatkan kekuatan sejati mereka, bahwa tidak ada yang bisa mengganggu kedamaian batin mereka. Dengan demikian, diam dalam menghadapi ketidakadilan adalah pilihan yang lebih bijaksana. Daripada melawan dengan cara yang tidak produktif, diam memberi kita kesempatan untuk bertindak dengan lebih cermat dan lebih efektif ketika saatnya tepat. Bukan terjebak dalam pertengkaran yang tidak ada ujungnya. Diam bukan berarti menerima ketidakadilan, tetapi memilih untuk menghadapinya dengan cara yang lebih strategis dan penuh pertimbangan. Kebodohan seringkali tidak hanya berhubungan dengan kurangnya pengetahuan, tetapi juga dengan keteguhan hati untuk mempertahankan pendapat meski tanpa dasar yang kuat. Dalam banyak situasi, kita sering menghadapi orang yang berbicara dengan keyakinan, meski mereka tidak benar-benar memahami topik yang mereka bicarakan. Ada dorongan alami dalam diri kita untuk mengoreksi atau memberitahu orang tersebut bahwa mereka salah. Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa tidak semua kebodohan perlu ditanggapi. Seorang Stoik menyadari bahwa berbicara dengan orang yang tidak terbuka untuk belajar atau mendengarkan tidak akan membawa hasil yang positif. Justru, mencoba mengoreksi atau berdebat dengan orang seperti ini hanya akan membuang energi kita dan memperpanjang kebingungannya. Oleh karena itu, diam dalam menghadapi kebodohan seringkali merupakan pilihan yang lebih bijaksana. Ini bukan tentang pasif atau tidak peduli, tetapi tentang menghindari pertarungan yang sia-sia. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan tidak harus dibuktikan dengan perdebatan panjang. Tindakan hidup sesuai dengan prinsip yang benar lebih kuat daripada kata-kata yang berdebat untuk membuktikan diri. Jika seseorang menyebarkan informasi yang salah, kadang-kadang lebih baik untuk membiarkan fakta-fakta berbicara dengan sendirinya, tanpa perlu menanggapi setiap tuduhan atau kesalahan. Dengan begitu, kita tidak terjebak dalam kebodohan yang dipaksakan pada kita. Kesombongan dan reaksi diam kesombongan adalah fenomena sosial yang seringkali muncul dalam interaksi kita dengan orang lain. Seseorang yang sombong cenderung berbicara tentang prestasi mereka, kekayaan mereka, atau apapun yang mereka anggap sebagai keunggulan diri mereka. Dalam banyak kasus, orang yang sombong bukan hanya ingin mengungkapkan pencapaian mereka, tetapi juga mencari pengakuan dan perhatian dari orang lain. Dalam situasi seperti ini, kita mungkin merasa terdorong untuk merespons, entah dengan mengoreksi mereka atau dengan mencoba membuktikan bahwa kita tidak terkesan. Namun, Stoikisme mengajarkan kita bahwa memberi perhatian pada kesombongan orang lain justru memberi mereka kekuatan yang mereka cari. Ketika seseorang sombong dan kita membalasnya, kita hanya memberi mereka bahan bakar untuk melanjutkan perilaku tersebut. Jika kita bereaksi terhadap kesombongan mereka, kita terjebak dalam permainan mereka dan mereka mungkin merasa lebih kuat dan lebih diperhatikan. Sebaliknya, dengan diam, kita tidak hanya menunjukkan bahwa kita tidak terpengaruh oleh sikap mereka, tetapi kita juga menolak untuk memberikan mereka perhatian yang mereka cari. Diam dalam menghadapi kesombongan bukan berarti kita membiarkan orang tersebut meremehkan kita atau merendahkan orang lain. Namun, ini berarti kita tidak akan terjerat dalam permainan kekuasaan atau validasi yang tidak perlu. Ketika kita memilih diam, kita mengirimkan pesan bahwa kita tidak perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Kita lebih memilih untuk tetap fokus pada prinsip dan nilai kita daripada terjebak dalam perdebatan yang tidak akan mengubah apapun. Dalam Stoikisme, kebijaksanaan bukanlah tentang membuktikan bahwa kita lebih pintar atau lebih benar, melainkan tentang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Ketika kita menghadapi kesombongan, diam bisa menjadi respons yang jauh lebih kuat dan efektif daripada membuang energi untuk membantah atau mempermalukan orang tersebut. Keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh kebohongan atau kepalsuan yang orang lain coba ciptakan untuk mendapatkan pengakuan. Dengan demikian, baik dalam menghadapi kebodohan maupun kesombongan, diam seringkali adalah strategi yang lebih efektif daripada berbicara atau berdebat. Diam menunjukkan bahwa kita memiliki kendali atas diri kita sendiri dan tidak akan terjerumus dalam permainan yang tidak bernilai. Sebagai seorang Stoik, kita belajar bahwa tidak setiap situasi memerlukan respons. Terkadang lebih bijaksana untuk tetap diam dan membiarkan kebenaran berbicara dengan sendirinya. Kemarahan adalah emosi yang kuat dan seringkali membuat kita kehilangan kendali atas diri kita. Ketika kita merasa diserang, diperlakukan tidak adil, atau dihina, dorongan pertama kita
seringkali adalah untuk membalas, mengeluarkan kota-kota yang tajam, atau bahkan bertindak secara fisik. Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa mengendalikan kemarahan dan memilih untuk tetap tenang adalah tanda pengendalian diri yang tinggi. Diam dalam situasi yang penuh kemarahan seringkali merupakan respons yang lebih bijaksana dan efektif daripada membalas dengan emosi yang sama. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa ketika kita marah, bagian emosional otak kita, amigdala, mengambil alih, yang membuat kita bertindak secara impulsif. Dalam kondisi seperti ini, kita tidak berpikir dengan jernih dan kata-kata yang keluar seringkali tidak terkontrol, bahkan bisa merusak hubungan atau reputasi kita. Oleh karena itu, pilihan untuk diam memberi kita waktu untuk menenangkan diri dan memberi ruang bagi logika serta penalaran kita untuk kembali bekerja. Dalam kita memberi kesempatan pada diri kita untuk berpikir terlebih dahulu sebelum bereaksi. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol perasaan orang lain, tetapi kita selalu bisa mengontrol cara kita meresponsnya. Jika marah kepada kita, itu adalah cerminan dari keadaan batin mereka, bukan kesalahan kita. Orang yang marah seringkali tidak mencari solusi, melainkan hanya ingin melampiaskan perasaan mereka. Mereka mungkin tidak benar-benar ingin mendengar penjelasan kita atau berbicara secara rasional. Jika kita merespons dengan kemarahan yang sama, kita hanya akan memperburuk situasi dan konflik bisa semakin berkembang. Sebaliknya, jika kita memilih diam, kita memberi ruang bagi emosi orang lain untuk mereda dan situasi untuk tenang. Diam juga memberi kita kesempatan untuk mempertahankan martabat kita dan tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif. Diam bukan berarti kita membiarkan orang lain melecehkan kita atau merendahkan kita, tetapi ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa kita tidak akan terprovokasi oleh emosi yang tidak terkendali. Dalam Stoikisme, kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai adalah salah satu bentuk kebijaksanaan tertinggi. Dengan diam, kita juga memberi waktu bagi orang yang marah untuk merenung. Mereka yang sedang marah seringkali merasa tidak didengar, dan mereka menginginkan reaksi emosional dari lawan bicaranya. Ketika kita tidak memberikan reaksi yang mereka harapkan, mereka mungkin merasa lebih frustrasi karena mereka tidak mendapatkan bahan bakar untuk melanjutkan kemarahan mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka akan kehabisan energi dan ketegangan pun akan mereda. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk menahan reaksi kita dan tidak terbawa arus kemarahan atau konflik yang tidak perlu. Dalam banyak situasi, reaksi spontan kita terhadap kemarahan atau provokasi hanya akan memperburuk keadaan. Tetapi ketika kita memilih untuk diam, kita menunjukkan bahwa kita memiliki kendali penuh atas diri kita. Ini adalah bentuk kekuatan yang lebih besar daripada membalas dengan kata-kata atau tindakan yang impulsif. Stoikisme mengajarkan bahwa dengan mengendalikan dorongan kita untuk merespons kemarahan, kita tidak hanya menjaga ketenangan batin, tetapi juga menjaga hubungan kita dengan orang lain. Kadang-kadang, respons yang terbaik dalam menghadapi kemarahan bukanlah membalas atau membela diri, tetapi memberi waktu bagi emosi untuk mereda dan kemudian menanggapi dengan tenang dan bijaksana. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa setiap kali kita marah, kita seharusnya bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar worth it? Apakah kata-kata atau tindakan kita akan membawa hasil yang positif atau justru menambah masalah? Dengan demikian, diam dalam menghadapi kemarahan bukan berarti kita menyerah atau membiarkan diri diinjak-injak, tetapi itu adalah cara untuk tetap mengendalikan diri dan memastikan bahwa reaksi kita sesuai dengan kebijaksanaan yang kita miliki. Sebagai seorang Stoik, kita memahami bahwa situasi yang penuh dengan kemarahan adalah ujian bagi ketenangan batin kita. Jika kita bisa tetap tenang dan diam di tengah badai, kita telah menguasai salah satu keterampilan terpenting dalam Stoikisme pengendalian diri. Sebaliknya, jika kita terjerat dalam kemarahan dan konflik, kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri dan menjadi bagian dari kekacauan itu. Jadi, dalam menghadapi kemarahan, diam adalah salah satu respons yang paling efektif dan cerdas. Rumor adalah salah satu fenomena sosial yang seringkali mengganggu dan dapat merusak reputasi seseorang. Masyarakat cenderung tertarik pada informasi yang dapat memicu emosi, terutama yang berkaitan dengan skandal, kegagalan, atau keburukan orang lain. Rumor dapat menyebar dengan cepat dan tanpa dasar yang jelas, mengubah cara orang memandang seseorang hanya berdasarkan desas-desus. Dalam situasi seperti ini,
Stoikisme mengajarkan kita bahwa diam bisa menjadi respons terbaik, bukan hanya untuk menghindari konflik, tetapi juga untuk menghindari memberi bahan bakar pada rumor tersebut. Salah satu alasan mengapa rumor bisa sangat berbahaya adalah karena mereka sering lebih kuat daripada kebenaran. Ketika sebuah rumor mulai beredar, ia seringkali menjadi lebih menarik bagi orang-orang daripada kebenaran yang sebenarnya. Karena manusia cenderung lebih fokus pada cerita yang memicu ketakutan, rasa penasaran, atau drama. Oleh karena itu, merespons rumor dengan perlawanan atau klarifikasi seringkali justru memperkuatnya. Fenomena ini dikenal dengan efek backfire, di mana semakin keras seseorang membantah rumor, semakin besar kemungkinan orang lain menganggap mereka bersalah. Dengan kata lain, berusaha membantah rumor hanya akan membuatnya semakin populer. Time dalam menghadapi rumor menunjukkan bahwa kita tidak memberi energi pada kebohongan atau spekulasi yang beredar. Dengan tidak merespons, kita secara tidak langsung memberi pesan bahwa rumor tersebut tidak berharga dan tidak layak mendapatkan perhatian. Seiring waktu, orang akan kehilangan minat pada rumor tersebut dan mereka akan berhenti menyebarkannya karena tidak ada respons dari pihak yang terlibat. Stoikisme mengajarkan kita untuk mempertahankan ketenangan dan fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, sementara membiarkan rumor berjalan sendiri tanpa reaksi. Dalam banyak kasus, diam adalah kekuatan sejati dalam menghadapi gosip yang tidak berdasar. Diam bukan hanya tentang menahan diri untuk tidak berbicara, tetapi juga tentang memilih kapan kita harus berbicara dan kapan kita harus diam. Dalam kehidupan yang penuh dengan gangguan eksternal, keheningan menjadi alat pengendalian diri yang kuat. Stoikisme mengajarkan bahwa kendali diri adalah salah satu aspek terpenting dalam hidup, dan diam merupakan wujud nyata dari pengendalian diri yang tinggi. Dengan memilih diam, kita tidak hanya menghindari konflik yang tidak perlu, tetapi juga memberi ruang bagi pemikiran jernih, introspeksi, dan ketenangan batin. Salah satu manfaat utama dari diam adalah menghindarkan kita dari energi yang sia-sia. Ketika kita terlibat dalam perdebatan yang tidak produktif atau berusaha membela diri dari kritik yang tidak adil, kita seringkali membuang waktu dan energi untuk hal-hal yang tidak memberikan hasil positif. Dengan memilih untuk diam, kita menghemat energi kita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti fokus pada pekerjaan, pengembangan diri, atau menjaga hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Diam memberi kita waktu untuk berpikir dengan lebih jernih dan merenungkan tindakan kita sebelum membuat keputusan. Selain itu, diam juga memberi kita kekuatan untuk menerima kenyataan yang mungkin sulit untuk dihadapi. Dalam situasi di mana kita merasa tidak adil diperlakukan, atau ketika kita menghadapi kesulitan emosional, diam memungkinkan kita untuk menerima perasaan tersebut tanpa melawan atau menghindar. Ini bukan tentang menyerah, melainkan tentang memahami bahwa beberapa hal berada di luar kendali kita dan bahwa kita dapat tumbuh melalui pengalaman itu dengan bijaksana. Diam memberi kita kekuatan untuk berdamai dengan kenyataan, menjaga martabat kita, dan menunjukkan bahwa kita lebih besar dari gangguan-gangguan eksternal. Dengan demikian, diam bukan berarti pasif atau menghindar dari masalah. Sebaliknya, diam adalah pilihan yang penuh pertimbangan yang menunjukkan bahwa kita memiliki kendali penuh atas diri kita sendiri dan tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Salah satu pelajaran paling berharga yang bisa kita ambil dari stoikisme adalah pentingnya memilih kapan harus diam dan kapan harus berbicara. Tidak semua situasi memerlukan respons verbal atau tindakan. Dalam dunia yang penuh dengan gangguan dan kebisingan, diam menjadi salah satu cara kita untuk menunjukkan pengendalian diri yang luar biasa. Ketika kita tahu kapan harus diam, kita menghemat energi kita, menghindari konflik yang tidak perlu, dan menjaga ketenangan batin. Kebijaksanaan dalam memilih kapan harus diam terletak pada kemampuan untuk menilai situasi dengan jernih. Terkadang, berbicara hanya akan memperburuk keadaan atau memperpanjang konflik yang tidak perlu. Dalam banyak kasus, diam adalah cara untuk menunjukkan bahwa kita tidak terpengaruh oleh provokasi atau gangguan dari luar. Ini juga memberi kita waktu untuk merenung dan berpikir lebih dalam sebelum kita membuat keputusan atau respons yang dapat mempengaruhi situasi lebih lanjut. Diam juga memberi kita kesempatan untuk membuktikan sesuatu melalui tindakan, bukan kata-kata. Seperti yang diajarkan oleh Marcus Aurelius dan para filsuf stoik lainnya. Tindakan yang konsisten dengan nilai-nilai, kita bisa berbicara lebih keras daripada serangkaian kata-kata. Dalam banyak situasi,
Diam adalah cara yang lebih efektif untuk menunjukkan integritas dan kedamaian batin kita. Ketika kita tetap tenang, meski menghadapi kritik, hinaan, atau tantangan, kita menunjukkan bahwa kita memiliki kekuatan untuk tidak terjerumus ke dalam konflik yang tidak produktif. Penting juga untuk menyadari bahwa diam bukan berarti kita menghindari masalah. Diam adalah bentuk kebijaksanaan dalam memilih pertempuran yang layak diperjuangkan. Ketika kita tahu kapan harus diam, kita tidak hanya menjaga ketenangan batin, tetapi juga menunjukkan pengendalian diri yang lebih besar daripada mereka yang terjerat dalam perdebatan yang tidak pernah berakhir. Dengan memahami kapan harus berbicara dan kapan harus diam, kita menunjukkan bahwa kita memiliki kendali penuh atas diri kita sendiri dalam dunia yang penuh dengan kebisingan, kritik, dan ketegangan emosional. Memilih untuk diam seringkali menjadi pilihan yang paling bijaksana. Filosofi Stoicism yang diajarkan oleh tokoh-tokoh besar seperti Marcus Aurelius mengajarkan kita bahwa kendali diri adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin. Diam bukan hanya tentang menahan diri untuk tidak berbicara, tetapi lebih pada pengendalian penuh atas reaksi kita terhadap dunia luar yang seringkali tidak bisa kita kontrol. Diam adalah strategi yang membantu kita menghindari konflik yang tidak perlu, menghemat energi, dan tetap fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi kritik, hinaan, atau ketidakadilan, tidak selalu perlu merespons dengan kata-kata atau perlawanan. Diam memberi kita waktu untuk merenung dan berpikir secara rasional sebelum bertindak. Terkadang, tindakan yang lebih bijaksana adalah membiarkan waktu dan situasi meredakan ketegangan. Dengan diam, kita tidak memberikan bahan bakar pada konflik atau rumor yang tidak berdasar. Dan kita juga menunjukkan bahwa kita tidak terprovokasi oleh hal-hal yang tidak penting. Selain itu, diam juga memberi kita ruang untuk introspeksi dan refleksi. Dalam banyak situasi, kita bisa kehilangan kendali atas diri kita sendiri jika kita terbawa emosi. Dengan memilih diam, kita memberi diri kita kesempatan untuk berpikir dengan jernih dan menyusun strategi yang lebih bijaksana dalam menghadapi situasi tersebut. Pada akhirnya, diam bukanlah tanda kelemahan atau kepasifan, tetapi bentuk kekuatan sejati. Dia menunjukkan bahwa kita memiliki kendali penuh atas diri kita sendiri dan tahu kapan harus berbicara dan kapan harus mengundurkan diri dari konflik yang tidak perlu. Seperti yang diajarkan dalam Stoikisme, dengan diam kita mengendalikan hidup kita, menjaga kedamaian batin, dan memilih pertempuran yang layak diperjuangkan.